Shalom Bapak Ibu, saya akan membagikan khotbah Matius 21 ayat 1 sampai 22. Sebelum itu mari kita mendengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Rabu Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Di ayat ini yang aku dapat, kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan tulus. Kita nggak boleh menyambut Tuhan Yesus hanya untuk disembuhkan Tuhan, tapi kita juga harus mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Kalau bait Allah itu adalah kita, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Di ayat ini mengajarkan kita
bahwa kita harus berbuah. Jika kita tidak berbuah, Tuhan akan langsung menghancurkan kita. Lalu bagaimana kita bisa berbuah? Kita bisa berbuah dengan cara tanya Tuhan, kita harus lakuin apa hari ini. Hebatnya di perikop ini adalah pada Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Waktu saya masih youth, masih remaja, pernah diajarkan sama pendeta-pendeta bahwa kita boleh mengimani apapun, Tuhan pasti kasih sama kita. Kalau kita doa dengan penuh iman, pasti Tuhan kasih. Ayatnya Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Pertanyaan saya, apakah kamu dapat pewahyuan dari Tuhan hal yang sama? Kalau enggak, kamu ngutip-ngutip ayat, itu bukan iman. Itu namanya memanipulasi firman. Banyak orang setelah dikhotbahin pendeta kayak begitu zaman itu, lihat mobil Ferrari tumpang tangan. Dalam nama Yesus akan menjadi milikku. Saya mau tanya, kalau Tuhan benar-benar sembarangan menjawab doa, Tuhan kasih deh tuh Ferrari, lu sanggup gak bayar servisnya? Sanggup gak bayar pajaknya? STNK perlu perpanjang tiap tahun. Sanggup gak bayar asuransinya? Jangan ngocol deh. Makanya orang itu harus hidup berpadan dengan panggilan. Tahu diri gitu loh. Panggilan kita gak semua jadi orang kaya raya. Saya kasih tahu, iman yang tidak didasari oleh pewahyuan firman Tuhan, itu iman yang kosong. Kita bisa menerima apa saja asalkan kita ada iman. Tuhan Yesus sudah menjanjikan ini, jadi kita harus pakai sebaik-baiknya. Saya dulu full time sama Jojo di gereja di Australia. Sorry, persembahan kasihnya kecil banget. Cuma bisa lewatin minggu demi minggu. Tapi sejak kami nikah, waktu saya mau nikah sama Jojo, saya masih ingat konseling sama gembala. Saya bilang gini, tante, saya bilang sama Jojo, kalau mau nikah kami harus bisa cicil rumah. Biar kecil gak apa-apa, yang penting bisa punya rumah sendiri. Karena dari kecil saya ditinggal orang tua, saya mau punya keluarga. Dan itu bicara soal rumah. Saya bilang sama Jojo, kalau mau nikah sama saya harus bisa nyicil rumah. Saya gak masalah rumahnya cuma satu kamar saja gak masalah. Gembala saya bilang gini, imanmu ketinggian. Kamu itu tahu tante waktu nikah sama om tinggal di kontrakan di gang kecil becek kebanjiran. Saya ngomong gini, itu iman tante. Iman saya, suami saya sanggup belikan saya rumah. Kami kerja sama-sama. Tahu? Saya dan Jojo itu kerja gak kenal day off. Dari muda. Jojo itu rajinnya luar biasa. Sementara full timer hari Senin day off. Jojo gak day off. Jojo merintis cabang-cabang gereja. Dengan mobil sendiri, dengan bensin sendiri. Tidak klaim ke gereja. Tiap hari Senin saya nemeni Jojo. Buka cabang di Wollongong. Hari Rabu malam pulang kantor. Pergi buka cabang di Campbelltown, di luar kota, jauh. 1,5 jam sampai 3 jam keluar kota. Saya kasih tahu, upah itu datang dari Tuhan. Dari sejak kami nikah, kami sudah nyicil rumah. Sementara teman-teman lain masih ngekos, masih sewa apartemen, kami sejak nikah sudah punya rumah sendiri. Saya kasih tahu, doa itu gak akan jadi kalau tindakanmu tidak menyertai. Contoh, saya pengen punya rumah. Masalahnya gini, tindakan saya gimana? Kalau malas kerja, kalau boros, gak bisa ngatur uang, ya gak bakal bisa beli rumah. Sampai ayam tumbuh gigi gak bakal beli rumah. Tapi karena saya meyakini saya harus punya rumah, saya kerja sungguh-sungguh. Saya gak hitung waktu, Senin sampai Minggu saya kerja. Kelihatannya bos saya menutup mata, gak pernah dapat uang lembur. Tapi Tuhan tidak buta dan dia tidak pernah terlelap. Berkat itu datang dari mana-mana, luar biasa. Saya kasih tahu, saya selalu diberkati dari muda. Tuhan itu keren. Saya kasih tahu, Tuhan itu luar biasa.
Kalau kita kerja itu sungguh-sungguh sepenuh hati. Bukan cari pujian manusia, tapi kita kerja semuanya untuk Tuhan. Tuhan itu perhitungkan sampai sekecil-kecilnya, katakan amin. Iman tidak diskon kerja keras. Dengar baik, lihat perempuan cantik tumpang tangan. Dalam nama Yesus jadi istri saya. Lihat di TV Agnes Monica. Dalam nama Yesus jadi pacar saya. Iman sembarangan. Saya kasih tahu, iman yang tidak didasari oleh pewahyuan firman Tuhan itu iman yang kosong. Iman yang sejati timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17 bilang begitu. Apa maksudnya? Firman Tuhan ada yang tertulis, ada yang merupakan pewahyuan. Kita dengar langsung Tuhan ngomong. Baik lewat suara hati, pikiran, maupun banyak, ada yang audible, saya bahas ini di mendengar suara Tuhan. Nah, iman yang tidak didasari oleh pewahyuan firman Tuhan adalah iman yang kosong atau ambisi pribadi yang menyesatkan dan memaksakan kehendak sendiri. Iman yang tidak didasari oleh rema atau pewahyuan adalah iman yang palsu. Tanpa pewahyuan dari Tuhan, hidup dan pelayanan kita dipimpin oleh ambisi pribadi dan dijalani dengan kekuatan sendiri. Kalau ada orang yang pelayanan, lalu bilang saya lelah dengan semuanya, burn out, berarti Anda harus doa lagi. Iman itu enggak ngawur, iman itu enggak nekat. Ada orang yang sakit, dia berdoa, darah Yesus menyembuhkan saya. Aku percaya dengan iman, aku enggak minum obat, aku sembuh. Berdoa dengan iman, enggak perlu dioperasi. Saya kasih tahu, tanpa didasari pewahyuan atau rema firman Tuhan, jangan coba-coba. Orang yang tidak mau berobat dan tidak mau minum obat, sedang menipu dirinya sendiri. Dan saya kasih tahu, tanpa pewahyuan dan tanpa rema firman Tuhan, dan Anda berani tidak minum obat dan tidak mau operasi, saya jamin Anda mati. Terima kasih sudah mendengarkan.